Yuk kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah. Jenin. Yeay. Halo Jenin, kenalan. Aku Eva, salam kenal. Ini tadi yang sebelah kiri komplain, Kak kesini dong, katanya posenya ke tengah doang. Minta tolong sebentar di sini. Yeay, happy ya. Yes, dia sampai kilaf. Jenin, aku panggil Jenin aja ya. Oke. Kita mulai aja ngobrol-ngobrolnya. Pertama-tama gue mau bilang, lu cantik banget. Ini semua karena makeup. Oh enggak, gue yakin cantik banget. Cantik banget ya guys. Luar biasa maksimal. Iya. Oke, Jenin ceritain dong. Hari ini lagi pakai kostum apa sih? Sebelumnya, halo semuanya. Semangat day 2, oke. Day 1 rame, day 2 jangan mau kalah. Ini aku sekarang, ini aku lagi cosplay jadi Ahri dari game League of Legends. Ahri itu sebenarnya dia versinya ada banyak banget. Yang aslinya banget tuh dia kayak ala-ala kimono putih merah gitu. Oh, tapi okay. ini yang pas dia pentas di grupnya yang namanya KDA All Out. Iya. Nah ini jadi versinya yang KDA All Out. Iya, gimana versinya yang kayak dia ini? Keren ya guys. Luar biasa ya. Apa? Kamu mau jadi ekornya? Ya ampun, mau jadi ekornya Kak. Sebenarnya ekornya ada 9, jadi masih ada 8 tempat lagi di situ. Oh, tenang, masih banyak space untuk banyak semuanya. space. Oke, aku mau ngobrol-ngobrol. Kepengen banget nanya dulu pertama kali cosplayan, gimana sih historinya nih? Boleh diceritain? Jadi aku dari kecil, kayaknya hampir semua kita di sini dari kecil suka banget nonton anime. Itu kayaknya udah nggak asing lagi. Iya. Di Indosiar, di SCTV atau di TV-TV yang di minggu-minggu pagi itu selalu ada. Selalu aku nyalain dari jam 8 sampai jam 11 pagi. Udah nungguin ya? Iya, aku udah nungguin. Dari Detektif Conan, Dokter Rin, ya ampun ketahuan ya umurnya. Tapi dari Sailor Moon dan segala macam itu tonton semua. Dan dari situ tuh aku suka banget, kok mereka warna-warni ya, nggak kayak kita biasanya kayak cuman monoton daily. Kenapa mereka bisa warna-warni dan kenapa aku nggak bisa? Jadi aku kayak pengen banget coba jadi mereka, tapi aku nggak tahu caranya awalnya. Jadi emang waktu nonton, aduh seru banget sih nih. Iya pengen banget. Oke. Tapi aku nggak tahu caranya cosplay. Aku nggak punya kostum dan aku benci makeup. Pada saat itu. Pada saat itu, aku benci banget makeup. Pernah dibedakin sama mamaku buat hari Kartini dan aku lari-lari ke toilet terdekat dan cuci muka. Saking aku nggak sukanya. Oke. Nggak enak gitu. Iya kayak apaan sih makeup gitu loh. Tapi akhirnya masuk ke dunia perkuliahan, aku masuk di kafe, di kafe animasi karena aku saking gue mau jadi animator, pengen banget karena suka anime dari kecil. Akhirnya kuliah pun diajar jadi animator dan di situ banyak teman-teman yang cosplay. Jangan pakai kostumku aja, pakai wigku aja, pakai makeupku aja. Terus kayak serius ya udah coba. Aku yang suka, aku yang terjun. Akhirnya pengen nge-cosplay dari kuliah sampai sekarang. Waduh, konsisten terus tuh. Sebenarnya aku dikenalnya mungkin lebih di dunia makeup. Entah kenapa zaman dulu pas aku mulai cosplay, job cosplay itu belum banyak Kak. Jadi kayak masih sedikit, cosplay itu masih niche banget, masih kecil. Sekarang karena dunia gaming juga makin membludak, cosplay juga makin naik. Terangkat ya. Sekarang nih udah ada panggungnya gitu kan. Tapi dulu tuh belum ada panggungnya dan malah kerjaan-kerjaan yang datang ke aku lebih ke makeupnya. Walaupun makeup itu tiba-tiba jadi passion aku, tapi itu passion kedua. Passion pertama selalu cosplay.
Nggak, terus jadi tuh awalnya tuh segitu bencinya sama makeup, sekarang malah jadi makeup artis ya? Sekarang malah jadi lebih ke makeup enthusiast, makeup Wow. influencer, tapi deep down in my heart dari aku kecil kuliahnya aja juga animator, aku tuh sebenarnya hatinya di sini. Jadi senang banget ketemu kalian, bener-bener happy banget bisa di sini. Jangan lupa kalian thank you supportnya. Tepuk tangan. Jadi itu animasinya masih digeluti atau udah goodbye? Sebenarnya aku bete karena pas aku kuliah dapatnya 3D animation bukan 2D. Sebenarnya aku pengennya belajarnya 2D, tapi pas aku tuh dapatnya 3D. Jadi aku kayak ya udah deh digeluti aja. Tapi sekarang lebih ke menggeluti cosplay dan makeup sih. Oh gitu. Masih bisa tapi nggak se-professional work gitu animationnya. Jadi itu sekedar skill yang memang sudah Ya, ada skillnya aja. masih aku simpan Oh. walaupun software-softwarenya sudah lama sekali tidak aku update tapi masih bisa lah ya. Pakai apa dulu 3D Studio Max? Iya Iya. betul, kok tahu? Iya, Apakah pengguna gue 3ds Max aku? gue TI doang. Kalau itu kan DKV. TI juga. Oh, baik. Cukup tahu. Oh, waduh, keren banget. Jadi kalau menurut Jenin sendiri, peranan makeup bagi seorang cosplayer tuh bagaimana sih? Penting banget. Jadi aku suka ngeliat teman-teman yang competition coswalk, coscom, anything like that itu sebenarnya aku agak menyayangkan kalau mereka nggak maksimalin makeup juga. Padahal kostumnya udah bagus. Padahal kostumnya udah bagus, Oh. wignya udah udah kayak patung deh gitu. Cuman kalau makeupnya nggak max juga, aku merasa kurang karena menurut aku komponen yang penting itu kostum, wig, props, dan makeup. Tetap makeupnya itu Ya, penting. makeup itu ya. penting dan karakternya itu bisa terlihat sedih, malu-malu atau galak itu dari makeup. Aku bisa ngubah muka seorang menjadi galak atau jadi sedih itu just from the shape of the brows. Jadi kayak makanya lately cosplayer yang lumayan deeply into cosplay itu sampai di shave brow-nya, kayak dicukur brows-nya. Oh, oke. Karena biar bentuknya tuh lebih gampang, kayak gue mau cosplay ini ya gampang tinggal digambar, gue mau cosplay gini ya tinggal gambar gitu. Biar totalitas in karakternya itu dapat Aku ya. pernah loh nyukur alis dan gak bisa ngeliat tuyul by the way. Langsung diluruskan. Iya, karena semua orang menanyakan hal itu. Oke. Ngomong-ngomong semua orang menanyakan hal itu, kita buka aja ya sesi tanya jawab sama sip, teman-teman. Silakan ada yang mau bertanya dulu ke Kak Jenin. Silakan, jangan malu-malu. Iya, boleh silakan. Halo Kak Jenny. Halo. Aku Fauzan. Boleh nanya buat tips make up buat cowok gimana? Ya, Tips-tipsnya aja. siap. Raja, Thank you terima kasih Fauza. banyak. Thank you so much Fauza pertanyaannya. Itu actually a good question banget karena kayaknya misconception itu adalah dimana cowok itu kalau pakai makeup gitu. No. Ini tuh udah kayak itu udah pemikiran jadul banget. Move on, we're in the future. No, that's not true. Makeup itu buat cewek, buat cowok bisa dan tinggal kita pakainya sesuai aja. Betul, Kalau penggunaan yang tepat bisa, ya. yes, exactly. Kalau misalnya kalian mau cosplay, let's say siapa ya di Spy X Family, suaminya Your Forger siapa kok aku lupa. Ayo, Lloyd. Sorry. Apa yang terjadi tiba-tiba lupa. Si Lloyd kan dia kan mana dia pirang, terus dia udah pakai jas. Aku merasa kalau nggak pakai makeup itu kayaknya agak nggak ngangkat ya. agak Nggak ngangkat iya ya. itu dia kayak lah gitu. Nggak keluar ya. Jadi menurut aku tips buat makeup cowok itu nggak usah di warna, nggak usah pentingin apa ya, nggak usah pentingin warna-warna, lebih ke monotone colors kayak kulitnya tetap pakai foundation, tetap pakai concealer, tetap pakai bedak itu harus. Penempatan konturnya kalau cowok itu kerasnya di Rahang. bagian selain di rahang rahang, dong. selain di rahang di Tulang pipi di ya tulang ini ya. pipi. Jadi kalau misalnya kita pegang pipi kita kan ada yang paling tinggi, bawahnya nekuk. Nah itu tuh di situ dikasih shading. Jadi di tulangnya bawahnya yang agak nekuk. Nah di situ baru di rahangnya juga dan di bagian kanan kiri jidat. Itu tuh kayak bikin wajahnya jadi lebih keras gitu, lebih lak. Gitu. Cowok banget Yes. ya. Nah yang kedua kalau buat cowok itu alisnya ditegasin aja. Alis perempuan kan alus-alus kayak bentuknya nggak terlalu gini. Alis laki tuh diginiin gitu. Dan yang terakhir untuk lipstick nggak usah khawatir kalian kalau misalnya kayak
kalau pakai lipstick kayaknya enggak banget, enggak. Kalau misalnya kalian agak khawatir dengan lipstick, pakainya eyeshadow aja. Mungkin banyak orang yang kayak, pakai eyeshadow di bibir. Actually itu tuh jauh lebih natural daripada yang kalian bisa pikir loh. Jadi kayak kalau pakai eyeshadow coklat muda dikit, ditaruh di garis bibir, itu mulutnya jadi kayak lebih lebar, lebih ganteng gitu. Pokoknya ada banyak banget tips-tipsnya. Kalau misalnya ada modelnya aku contohin deh, cuman kayak lain kali aja. Tapi eyeshadow di bibir itu lebih nggak feminin jatuhnya. Takutnya kan kalau misalnya pakai lipstick di bibir kan, ya ampun nggak mau jadi feminin. No. Kalau misalnya pakai eyeshadow dia nggak glossy. Jadi dia nggak kalau kena cahaya nggak kayak basah-basah becek gitu, enggak. Lebih matte deh gitu ya. Yes, lebih matte dan mentegaskan garis bibir itu buat cowok. Tuh, detail banget, emang ahlinya. Semangat banget kalau luar biasa. Gimana terjawab ya pertanyaannya? Yay, thank you. Silakan, ada yang mau tanya lagi? Ya, boleh, silakan. Halo Kak Jenai. Halo. Hai, kebetulan aku ngikutin banget ya karena aku inspired banget. Dari itu Kak Jen. Dari tadi yang juga waktu bikin video boneka itu aku sama ngikutin. Iya. Ya, perkenalkan nama aku Putri. Aku mau nanya Kak, kalau make up tahan lama tips dari Kak Jen itu apa sih kalau buat aku? Makeup tahan lama ya. Oke. Makeup tahan lama itu ada banyak banget tipsnya. Nggak cuman kayak setting powder doang, tapi nih ya dari sebelum kalian makeupan. Kan pasti kalian pengennya pakai skincare dulu. Kalau cowok mungkin pakai sunblock aja, kalau perempuan pakai toner, pakai serum, pakai moisturizer baru makeup. Ritualnya banyak deh, Ya, panjang. nah ada mungkin yang mau pakai makeup tapi nggak pakai skincare, itu udah tetot, udah salah banget. Itu salah satu kenapa makeupnya mungkin nggak lama, karena kalau kulit kita kering tanpa skincare dia kayak ngelotoknya lebih gampang. Itu tanpa skincare itu tetot banget. Yang kedua, kalau skincare-nya kebanyakan, mungkin kalian kayak lah kalau gitu salah juga dong skincare kebanyakan. Salah juga. Jadi kalau skincare kebanyakan makeupnya jadi blenyek sehingga jadinya luntur juga. Jadi idealnya apa nih Kak idealnya? Jadi paling idealnya itu balance. Kalau misalnya kalian pakai toner, serum, dan moisturizer, kalau lagi mau makeup yang heavy, apalagi cosplay, aku sarankan pakai toner, serum, stop. Moisturizernya nggak usah. Oh, oke. Nanti moisturizernya di malam hari aja. Kecuali kalau kalian mukanya yang kering banget gitu, boleh pakai moisturizer. Cuma kalau kalian mukanya udah oily, kebanyakan orang Indonesia itu biasanya oily atau kombinasi. Jadi toner, serum, cukup. Nah itu yang pertama, itu tipsnya supaya makeupnya lengketnya lebih lama. Yang kedua, primer, spray primer. Primer itu bisa dia kayak berupa balm, berupa spray juga bisa. Jadi primer itu buat kayak dia semacam kalau misalnya kita ngecat tembok, ada primernya dulu sebelum cat temboknya. Nah di muka juga gitu, sebelum kita cat muka ada primernya dulu sebelum, supaya bisa nyatu lebih baik. dia tuh gitu, kayak lem gitu, seakan lem, tapi makeupnya jadi jauh lebih nempel. Jadi pertama skincare yang pas, primer, di setting pakai setting powder. Ketiga, yang terakhir adalah setting spray, ada semprotan yang gunanya adalah kayak seakan ngelaminating mukanya supaya kalau kita kenain tuang air gitu dia kayak mental, kayak daun teratai. Namanya setting spray. Buat finishingnya berarti ya? Jadi kalau misalnya kena air dia kayak agak nggak nempel, dia kayak gitu aja gitu. Namanya setting spray, kalian cari aja kayak seret, makeup kalian kelok. Itu nggak bakal geser seharian. Ini benar-benar menjawab ya semoga. Itu bukan menjawab lagi, luar biasa sih Kak. Aku udah semangat banget nih, karena sebenarnya kayak di cosplay community semuanya tuh udah ada kayak costume maker yang jago-jago tuh udah ada, wig stylist yang bagus-bagus juga ada, props maker yang sword lah, yang armor, semuanya udah ada. Namun di bagian makeup kayaknya belum terlalu dibahas. Hadirlah ya guys ya, tepuk tangan dong nih sekali lagi. Maksud gue kasih jawabannya juga bener-bener detail, jelas banget ya. Iya, maksudnya diikutinnya, jadi kita bisa langsung action juga. Kadang kan nanya terus dikasih jawaban tuh kita yang aduh itu maksudnya gimana ya. Wah ini jelas banget. Aku pengen teman-teman lebih suka cosplay lagi karena makeupnya juga seru gitu. Semoga bikin cosplay makin menarik.
Multi talenta banget sih. Silakan ada yang mau tanya lagi? Nih, ada makeup. Oh, boleh. Agak nengok ke belakang. Fans juga ini, silakan. She's my friend, dia teman baik aku. Oh, oke, nice. Senangnya. Jujana, tips supaya kita bisa slay dalam kalau coswalk atau penjurian cosplay. Kayaknya aku harus nanya kamu deh. Oke, to slay, oke. Ya ampun, aku bingung jawabnya. Soalnya teman aku ini model, dia she's great, she's a model, she's a cosplayer. Also, kalau misalnya mau nge-slay, menurut aku kayak kalau misalnya kostum kalian udah bagus, udah kayak high quality, wig udah cakep. By the way, aku sempat ngeliat cosplay kamu kemarin bagus banget yang bajunya putih. Itu keren banget. Kalau misalnya kostumnya udah oke, wignya udah oke, makeup udah oke, kalian pembawaannya kayak lebih pede gitu nggak sih? Kayak lebih gitu loh, kayak bawanya kayak lebih semangat gitu. Cuma kalau misalnya kalian belum terlalu siap, sepatunya salah warna dan segala macam, kita juga kayak ada yang notice nggak ya, ini gue salah lagi ya, kayak gitu loh. Jadi lebih ke maksimalin dulu aja kostumnya, makeupnya dan segala macamnya supaya lebih slay pas di tempatnya, pas kalian lagi mau cosplay itu kayak lebih pede gitu. Dengan segala macamnya udah fix, lebih pede, yakin. Jadi ya Itu padahal itu harusnya kamu yang jawab ya, jangan gitu. Jadi ya memang namanya juga mau cosplay, kostumnya maksimalin, wignya doang harus sesuai juga ya. Tapi aku juga nggak mau mengatakan bahwa cosplay itu cuma untuk orang-orang yang punya duit nih. Karena kan kostumnya mahal banget kan. Iya, aku Wignya juga tahu. Aku dulu cuman kayak makan nasi goreng sehari sekali aja demi pengen beli satu wig. Pas aku kuliah kan duitnya papasan ya, belum kerja ya, atau kerja masih sambilan-sambilan gitu. Nah, aku merasa kalau misalnya kalian bisa nabung, kayak seharusnya beli kopi yang harganya 45.000 tapi nggak usah deh nyelup teh aja di rumah. Itu kayak bisa loh, kayak 3 minggu kayak gitu, satu week kebeli. Beneran, 50.000, 50.000. Ada satu week yang harganya 150.000. Bawa tumbler sendiri dari rumah. Iya, ala-ala aja tumbler sendiri. Kan sebenarnya itu bisa, menurut aku itu awalnya karena aku merasa dulu aku awalnya seperti itu. Dan lama-kelamaan kalau misalnya memang cosplay itu adalah benar-benar passion kalian, seriusin, ikut competition, menang, duitnya bisa dapat kostum yang lebih bagus. And then kalian puter aja di situ. Aku yakin deh kalian kalau emang passion itu nggak bakalan sukses tuh, pasti dikit lagi nyampe. Dijalanin aja terus stepnya ya. Iya. Oke. Aku kalau misalnya kalian mau tahu, aku cosplay dari tahun Mau tahu? 2012. Wih. Aku sama sekali belum profesional cosplayer sebelum tahun ini. Jadi aku butuh 11 tahun untuk finally bisa nyentuh ke sini di dunia cosplay. Aku tapi nggak nyerah, karena apa? Karena itu passion aku. Dapet duit kek, nggak dapet kek, duitnya minus kek, aku tetap gaspol karena itu memang kayak hobi aku. Jadi ya. Yeay, tepuk tangan guys. 11 tahun tidak menghentikan langkahnya. Sampai sini. Keren banget loh. Ikut bangga loh aku dengerin. By the way, lagi ada negara project apa nih Kak yang bisa kita nantikan? Aku sebenarnya lagi suka banget. Aku setiap malam tidurnya tuh sebenarnya jam 4 jam 5 karena aku main game mobile. Selalu aku bangunnya nggak mau ngasih tahu malu. Jadi aku istirahatnya cukup ya, soalnya kan kulitnya cantik banget maksud gue. Usahakan cukup. Ya, oke, mantap. Jadi aku jadi sekarang dari sebenarnya anime juga aku masih nonton Jujutsu, aku juga nonton Chainsaw, aku juga nonton Demon Slayer, semua lagi aku tonton. Tapi lately aku lagi kepengen nge-cosplayin project-project yang game, dari karakter games. Aku juga lagi suka banget main Mobile Legends. Jadi aku kayaknya pengen memperbanyak project-project yang dari games. Oke, saat ini lagi di tapi paling nanti bolak-balik ya, paling nanti anime lagi, terus nanti palingan ya bolak-balik lah, nggak kemana-mana. Karena aku sebenarnya pengen streaming gitu loh Kak, jadi streaming sambil main, sambil karakter Mobile Legends yang aku mainin ini aku cosplay gitu, kayak aku ada kepengen kayak gitu. Jadi aku pengen nambahin dulu koleksi
cosplay kostum yang dari games baru nanti ke anime lagi. Itu berarti nanti kita bisa expect hal itu ya? Semoga teman-teman nunggu. Amin, kita doain ya. Thank you. Bayangin, bisa nggak fokus semua main game sih gue yakin. Kalau nanti di streaming sambil live. Aku fokusnya ngeliatin Kak Jenin aja. Thank you. Oke, silakan sebelum gue tutup ada yang mau tanya? Oke, silakan. Halo Jenin, nama gue Alexander. Halo Alexander, nice to meet you. Nice to meet you too. Boleh minta saran nggak? Gue jujur kalau gue lebih mindernya itu karena kayaknya kalau menurut gue muka gue berminyak. Oke. Jadi bisa ada saran nggak ya? Soalnya gue biasanya kalau misalnya event, ke event itu bisa hampir seharian. Terus habis itu juga ada kendaraan umum. Tapi gue sebelumnya gue biasanya gue cuci muka dulu pakai salah satu produk yang inisialnya N istilahnya, yang oil control sih. Tapi kayaknya gue ngeliat kayaknya kok nggak terlalu ini banget ya, nggak terlalu pengaruh banget lah istilahnya. Dan tetap oily lagi. Dan tetap oily lagi. Oke, I got you. Habis itu tadi kan dibilang anime di Indosiar. Dari antara semua anime di Indosiar kayak Dragon Ball, Pet Saber, terus habis itu Boruto, Digimon, itu sama Sailor Moon ada yang favorit gak? Ada. Yang paling favorit mana dan terakhir favorit Sailor Moon yang mana? Oke. Siap, aku dua pertanyaan. Siap. Actually, yang pertama dulu. Ini soalnya mungkin teman-teman juga banyak yang ngerasain udah cuci muka. Bener, kayak pasti. mungkin cuci mukanya kerasa nggak setelah cuci muka, and then your face feels keset supaya sampai minyaknya hilang. It feels clean tapi agak keset gitu. Do you feel that way setelah face wash? Kalau misalnya untuk nyentuhnya enggak, tapi mukanya terasa dingin iya. Oh, oke. Jadi biasanya produk ya kalau muka terasa dingin biasanya dia kayak ada mintnya, or dia itu memang oil control. Nah sebenarnya produk-produk yang oil control face wash itu aku jujur tidak menyarankan untuk orang-orang yang oily face. Karena kalau misalnya teman-teman mau tahu, muka kalian oily itu karena muka kalian kering. Jadi kalau kalian face wash, mukanya kering, jadi oily. Jadi makin kering lagi. Iya, jadi makin kering lagi. Because our skin kayak, lah kok ini kering ya? Kayak I need to kayak ngeluarin sesuatu supaya dia nggak kering banget. And then cycle continues. Then you wash your face again, tapi dia nanti oil even more. Cause lah oil yang tadi gue produce kemana? Keluarin, pompain, keluar lagi. So it's a never ending cycle unless memakai skincare. Sehingga if you face wash dan dipakai skincarenya kayak, jadi kayak di badan kita kayak, oh I see there are moisture on my skin, jadi udah nggak perlu ngeluarin oil lagi. Nah so skincare apa yang cocok untuk oily face? Itu toner dan serum yang I think dia nggak terlalu if you feel the texture dia masih water based, jadi kayak masih encer. It doesn't have to be super kayak lengket banget. I think pakai toner atau serum dan moisturizer, atau kalau misalnya mungkin lelaki kayak aduh kebanyakan nggak bisa, like satu moisturizer apapun dan SPF. That is more than enough. Aku yakin dari situ dan your oily face will be less. Kalau misalnya mau jalan-jalan pun jadi nggak kayak risih lagi. And then it's so much better after skincare karena the body doesn't have to secrete oil more gitu loh. Jadi udah ada skincare, udah my job is done, no need more oil. Kira-kira begitu. Soalnya mikirnya kayak oil cuci muka, it's the wrong way. Jadi better put skin. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kartun yang aku suka di Indosiar, of course, maybe because I'm a girl, that's why aku sukanya Sailor Moon. Tapi aku juga suka, there's this one anime namanya Tokyo Mew Mew, do you know? I love Tokyo Mew Mew, dia yang aku jatuh cinta dan pengen jadi anime. Dan aku sukanya Ichigo. Kalau dari Tokyo Mew Mew. I wanted to be Sakura, but kayaknya dia terlalu keren, jadi aku Ichigo aja deh. Kurang lebih gitu. Thank you so much for the question. Yes, thank you. Sudah terjawab ya. Jadi skincare-nya itu buat nambahin kadar air berarti ya? Yes.